Oke, sekarang kita bahas hukum Ohm. Hukum Ohm bunyinya adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, kalau kita lihat rumusnya, I berbanding lurus dengan V ketegangan, berbanding terbalik dengan R. Oke. I ini arus, V ini tegangan, dan R ini hambatan. Jadi misal dalam suatu rangkaian kita mau cari arusnya ini berapa yang lewat, maka tinggal cukup membandingkan atau membagikan antara tegangan dan hambatan. Begitu ya. Misal diketahui bahwasanya tegangannya ada 120 volt, kemudian hambatannya ada 60 ohm. 60 ohm, berapa arusnya? Nah, arusnya berarti kita pakai persamaan yang di atas tadi. Nah, I sama dengan V dibagi dengan R. Masukkan angkanya, V 120 dibagi R-nya 60. Maka diketahui bahwasanya besarnya I adalah 2 ampere. Perlu diketahui bahwasanya, ya ini paham dulu, bahwasanya untuk arus I mempunyai satuan ampere, untuk V mempunyai satuan volt, dan untuk R mempunyai satuan ohm. Itu. Nah, di hukum ohm ini juga berlaku aturan seperti ini. Nah, bisa diibaratkan seperti ini penampung air. Sini pipa, ada aliran air, dan sini ada keran. Keran ini diibaratkan sebagai hambatan. Oke. Tinggi air ini diibaratkan beda potensial atau kita bisa sebut dengan tegangan. Dan airnya ini adalah arus. Semakin banyak keran ini dibuka, maka semakin banyak air yang mengalir. Jadi pada tegangan yang sama, semakin besar hambatannya. Kalau hambatan semakin besar berarti kerannya nutup. Semakin besar hambatannya, aliran air sedikit. Semakin ditutup kerannya, aliran air semakin sedikit. Tapi jika hambatannya kecil, kerannya dibuka, jadi kan hambatannya kecil. Nah, air yang ngalir lebih banyak. Nah, jadi ada aturan seperti itu. Bahwasanya pada tegangan yang sama, jika hambatan semakin besar, maka arus yang mengalir semakin kecil. Arus yang mengalir semakin kecil. Oke. Semakin kecil. Nah, begitu. Ini gambarannya. Gambarannya seperti ini. Sekarang kembali lagi ke sini. Oke. Nah, kembali ke hukum Ohm, persamaannya I sama dengan V bagi R. Yang ini biasanya dipakai dengan cara ini. Di sini V, di sini I, di sini R. Kalau kita mau cari I, yang ditanyakan I sama dengan apa? Berarti tutup I-nya. Nah, I sama dengan V bagi R. Kalau yang ditanyakan R, tutup R-nya. Nah, karena V-nya di atas, berarti nanti tulis di atas lagi. R sama dengan V bagi I. Sekarang kalau V-nya yang dicari, V-nya ditutup. Berarti V sama dengan I dikali R. Oke, begitu. Sekian penjelasan singkat untuk hukum Ohm. Semoga bisa dipahami.